Well, buka Alkitab kita siang hari ini, Pengkhotbah pasal keempat. Kita akan baca bersama-sama Pengkhotbah pasal keempat. Judul khotbah saya hari ini adalah The Relationship Principles atau prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hubungan. Saya akan bacakan dulu buat saudara beberapa ayat dari Pengkhotbah pasal keempat. Saya akan membacakannya dari ayat yang ke-9. Bunyinya seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ada amin? Ini bukan ayat menganjurkan saudara menikah cepat-cepat. Ini konteksnya lebih luas daripada itu. Walaupun saudara yang ingin menikah boleh saja. Cuma jangan maksa ayat ini untuk dikutip hanya untuk pernikahan saja. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Hari ini saya ingin melanjutkan atau membawa saudara masuk lebih lanjut tentang prinsip-prinsip yang akan berlaku di dalam hubungan dan akan menolong saudara menjalankan atau membangun hubungan saudara. Nah, sebelum saya masuk pada apa yang saya persiapkan dulu, saya bicarakan pada saudara, saya ingin membawa ingatan saudara kembali kepada salah satu khotbah saya yang saya beri judul Jaga Jarak beberapa tahun yang lalu. Saya pernah bercerita dan mengajarkan atau berbicara tentang bahwa hubungan yang kita bina mengenal jarak. Ada jarak-jarak yang harus kita bina dalam hubungan. Biasanya konflik terjadi karena kita tidak menjaga jarak. Ada orang yang harusnya kita jaga jaraknya jauh dari kita, mereka masuk dalam kehidupan kita, akibatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pakai ilustrasi, misalnya seperti jarak, contoh dalam rumah ada halaman, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, dan ada kamar tidur. Bahkan dulu saya pakai ilustrasi seperti itu. Saya katakan bahwa ada orang-orang yang harus ditahan di pagar rumah dan bahkan tidak boleh diizinkan masuk ke ruang tamu. Karena kalau dia masuk bisa bermasalah. Contohnya preman misalnya. Sudah tidak ingin bawa preman masuk ke kamar keluarga, apalagi ke kamar tidur. Dia perlu ditahan di luar. Ada orang-orang yang sudah perlu bawa masuk. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang mengerti menjaga jarak dalam kehidupan mereka, pernikahan, relationship yang mereka bina akan berhasil. Selain menjaga jarak untuk tidak boleh mendekat, ada hubungan atau relationship yang tidak boleh jaraknya merenggang. Sebab kalau jaraknya tidak dijaga dan kemudian terjadi perenggangan, maka akan terjadi masalah juga di dalam hubungan tersebut. Nah, itu dalam khotbah saya di Jaga Jarak dan saya tidak ingin mengulanginya, tapi saya ingin mengangkat beberapa hal yang ada di dalam bagian itu dan menjadi awal daripada apa yang saya ingin bagikan pada saudara. Orang-orang yang saya kategorikan orang-orang yang harus ditahan di depan atau di luar pagar, saya sebut sebagai orang asing atau dalam bahasa Inggrisnya stranger. Dalam pengajaran yang Pastor Jeffrey katakan minggu lalu, dia sebut ini sebagai introduction. Saudara dikenalkan oleh banyak orang atau kepada banyak orang. Saudara sebut atau disebut sebagai introduction. Dan tidak semua orang asing saudara bawa menjadi acquaintance, itu dalam bahasa saya. Acquaintance itu berarti kenalan saudara. Saudara tidak, dalam bahasa Pastor Jeffrey, tidak semua saudara masukkan di dalam konteks saudara. Saudara tidak semua yang saudara dikenalkan atau dikenalkan pada saudara-saudara terima sebagai konteks dalam hidup saudara. Dan tidak semua kenalan saudara bawa tahap hubungannya menjadi teman atau friend. Tidak semua saudara sebut teman tentunya. Ada proses penyaringan yang ada. Dan tidak semua teman saudara nikahi. Spouse atau dalam bisnis konteksnya partner. Nah, masalah dalam kehidupan kita karena kita tidak punya protokol atau alat yang kita pakai untuk mengukur siapa yang kita izinkan masuk menjadi kenalan dan siapa yang dari kenalan kita bawa menjadi teman. Nah, hari ini tidak mungkin saya bicarakan semua prinsip yang berlaku yang saudara perlu kenakan dalam menyaring siapa yang saudara bawa masuk dan siapa yang saudara harus keluarkan dari lingkaran hidup saudara. Saya tidak punya kesempatan untuk bisa membahas semua, tapi saya ingin melanjutkan sedikit berkaitan dengan apa prinsip-prinsip dasar yang dari Alkitab yang bisa saudara pakai sebagai acuan untuk menentukan siapa yang saudara sebut teman. Kalau saudara ingin dengarkan semua pengajaran dan hal-hal yang lain yang pernah kita bicarakan, seperti tadi saya katakan, judul khotbah Jaga Jarak,
atau ada judul khotbah yang lain yang berjudul Distinction of a True Friend. Perbedaan dari sahabat yang sejati dari sahabat yang biasa apa. Itu ada 2 judul khotbah, Distinction of a True Friend 1 dan 2. Kemudian saya bicara di dalam judul khotbah yang lain, Relationship Matters. Bahwa hubungan itu penting atau hal-hal yang berkaitan dengan hubungan. Kemudian ada paket khotbah yang lain yang berjudul Prescription for Friendship. Resep rahasia buat hubungan yang berhasil. Saudara bisa pakai itu untuk persahabatan, untuk berpacaran, menentukan siapa yang sudah izinkan jadi pasangan hidup atau pacar saudara. Kemudian juga prinsip-prinsip yang sama bisa saudara terapkan di dalam hubungan bisnis dan lain sebagainya. Saudara kalau ingin dengarkan hal-hal itu yang berkaitan dengan proses-proses yang saudara akan lewati, saudara bisa cari itu di bawah. Saya kira mungkin stoknya tidak terlalu banyak, tapi setidak-tidaknya saudara bisa pesan supaya di hari-hari yang akan datang saudara bisa dengarkan. Karena pada waktu saudara dulu mendengarkannya, mungkin konteks musim hidup saudara berbeda dengan sekarang. Dan mendengarkan hal yang sama dalam musim dan konteks yang berbeda bisa mendatangkan hikmat dan pewahyuan yang berbeda dalam kehidupan saudara. Jadi saya dorong saudara untuk lakukan, kalau saudara berubah dalam musim kehidupan saudara, dulu saudara sendirian sekarang berpacaran, atau saudara masuk dalam konteks pernikahan tahun-tahun tertentu, itu kemudian kemungkinan besar akan menolong saudara. Nah yang siang hari ini, di sesi ini ingin saya fokus adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana saudara menyaring kenalan saudara untuk menjadi teman. Ada 3 atau 4 prinsip yang saya ingin bagikan dari 3 ayat yang tadi kita baca atau 4 ayat yang kita baca. Nah sebelum saya bagikan 4 prinsip itu, saya ingin katakan di ayat yang ke-9, pengkhotbah atau Salomo berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah atau Salomo, orang yang paling berhikmat, mengajarkan kepada kita bahwa berdua itu lebih baik daripada sendirian. Karena mereka akan menerima upah yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang memakai kata, they will receive a good reward. Upah yang baik. Nah terjemahan bahasa Inggris yang lain, selain memakai kata good reward, memakai kata good returns. Nah kata returns adalah kata yang dipakai untuk kalau saudara menginvestasikan apa yang saudara miliki. Saudara kalau investasi, saudara akan terima returns, dividen, keuntungan, kelipatan daripada apa yang saudara tanamkan. Dan ayat ini berkata bahwa kalau saudara berdua, saudara akan dapatkan return, atau saudara akan dapatkan upah atau keuntungan yang lebih besar daripada saudara sendirian. Dengan kata lain, pengkhotbah berusaha mengajarkan pada kita bahwa hidup bersama-sama membangun hubungan merupakan investasi yang sangat amat berharga. Are you getting it? Jadi relationship, investasi di dalam relationship merupakan investasi yang sangat berharga karena returnnya, karena upahnya, karena keuntungannya lebih besar daripada saudara hidup sendiri. Itu sebabnya relationship selalu penting dan selalu dapatkan agenda di dalam topik yang kita bicarakan sepanjang tahun. Nah 4 kriteria yang saudara bisa jadikan acuan, tambahan dari semua yang pernah saya bicarakan sebelumnya, untuk menentukan siapa saudara sebut teman. 4 kriteria tambahan saya bagikan buat saudara. Yang pertama dari ayat yang ke-10. Ayat ke-10 tadi katakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Saudara akan tahu siapa teman saudara pada saat saudara terjatuh. Bagaimana saudara tahu apakah dia teman atau lawan? Lihat waktu saudara mengalami kejatuhan. A real friend helps you when you're down. That's a real friend. Itu kriteria yang pertama. Jadi kalau saudara mau tahu siapa teman saudara, so get in trouble. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, jangan menggerutu karena kemungkinan besar Tuhan sedang menolong saudara untuk menyaring siapa yang sudah sebut teman di sekitar saudara. Tuhan sedang membersihkan lingkungan saudara supaya saudara tahu siapa teman, siapa lawan. Jadi kalau saudara sedang masalah, jangan menggerutu. Ada amin? 2 orang yang katakan amin kepada masalah. Seminggu lalu saudara belajar tentang the good, the bad, the ugly. God uses them all. Tuhan pakai semua yang ada di sekitar saudara. Tapi kalau saudara mau tahu siapa teman, lihat waktu saudara bermasalah. Waktu saudara mengalami masalah, saudara tahu siapa yang teman saudara, siapa musuh saudara, siapa lawan saudara. Amsal 17
Ayat ke-17 ayat yang tadi dibacakan. Buat kita semua di minggu ini, katakan seorang sahabat menaruh kasih tergantung waktu. Seorang sahabat menaruh kasih tergantung keadaan. Ayat ini berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kapan saja, di mana saja, keadaan apa saja. Sahabat harus lebih setia dari Coca-Cola. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu adalah sahabat yang sejati. Jadi kalau saudara mau tahu siapa teman saudara, waktu saudara ada masalah, dia yang ada di situ, he's your friend. Saya tulis di Breaking News, saya bilang, di saat senang kita dikenal teman. Di saat susah kita mengenal siapa teman. Jadi kalau saudara mau tahu siapa teman, tunggu waktu saudara mengalami kesusahan. Jadi kalau lagi susah, jangan marah sama Tuhan. Pakai kesempatan itu untuk menyaring siapa yang saudara anggap teman. Siapa yang saudara sebut teman. Amin. Pakai kesempatan yang pertama. Yang kedua ayat 11. Jadi kriteria dan prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari. Ayat kedua, ayat ke-11 katakan seperti ini. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. A real friend will keep you warm. Seorang teman yang sejati akan mempertahankan saudara, ini bukan bicara fisik saja, tapi bicara soal emosional. Mereka akan tetap ada di situ untuk menjaga kehangatan, membuat saudara tidak merasa kedinginan sendiri di dunia yang kejam dan dingin ini. Waktu saudara merasa bermasalah, saudara, your true friend akan selalu ada di sana dan berkata, I'll be there for you. Walaupun secara fisik mungkin dia jauh. Tapi emotionally, saudara tahu ada orang yang bersama dengan saudara, dan orang itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Berapa banyak yang mengerti apa saya katakan? Jadi oleh sebab itu, kalau saudara mau tahu siapa yang menjadi teman saudara, waktu saudara ada di masa yang paling kelam, di malam yang paling dingin, situasi yang paling sulit, bahkan saudara mungkin melakukan kesalahan yang paling fatal, orang itu ada di situ. Berkata, no matter what, I will be with you. Bukan bicara benar atau salah. Kesaksian Simon dan Novi tadi, Novi mengakui ada banyak hal yang dia lakukan salah. But a true friend, a true spouse, a true partner, adalah orang yang selalu ada di situ. Berapa banyak saudara sadar saudara perlu teman seperti itu, yang tetap ada bersama dengan saudara. Amsal 27 ayat 17, ayat yang saya rasa sampai sekarang harusnya sudah menghafalkannya. Tentunya berbunyi, Amsal 27 ayat 17, jangan kumur-kumur, yang lebih jelas. Ya, besi menajamkan besi, manusia atau orang menajamkan sesamanya. New Living Translation menerjemahkan seperti ini. As iron sharpens iron, a friend sharpens a friend. Sebagaimana besi menajamkan besi, seorang teman menajamkan temannya. Pada waktu saudara bukan hanya physically ada di situ, tapi mentally, emotionally ada di situ. Berani menghadapi teman saudara. Mendukung dia dan berani memberitahukan dia apa yang harus dia dengarkan. Saya pernah katakan di dalam khotbah saya sebelumnya, saya katakan bahwa a true friend is someone who will tell you what you need to hear, not what you like to hear. Seorang teman adalah orang yang berani mengatakan apa yang harus saudara dengarkan, bukan apa yang saudara suka dengarkan. Itu teman. Berani kasih tahu saudara apa yang harus saudara dengarkan. Karena waktu dia kasih tahu kemungkinan panas telinga saudara. Tapi kalau saudara menghindar dari teman seperti itu, saudara menghindar dari teman yang sejati sebenarnya. Tidak semua orang bisa handle panas itu. Banyak suami yang mundur pada waktu gesekan terjadi. Banyak ayah yang mundur pada saat gesekan terjadi. Besi menajamkan besi. Sahabat menajamkan sesamanya. Amsal 18 ayat ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Poin yang ketiga, jadi poin yang pertama, a real friend helps you when you're down. A
A real friend will keep you warm. Yang ketiga dari perikop yang kita baca, Pengkhotbah pasal keempat, ayat ke-12, berkata seperti ini. Sudah dapatkan sesuatu pagi hari ini? Saya belum berkhotbah, masih pemanasan dari tadi. Ayat 12 katakan begini, dan bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saya mungkin perlu minta tolong Charles dan Sydney kalau boleh bantu saya lagi ke atas, mungkin ilustrasi. Dikatakan bila seorang sendirian dapat dikalahkan, dua orang akan bisa bertahan, tapi 3 lembar tali tak mudah diputuskan. Saudara harus mengerti bahwa sambil mereka naik, ayat ini dituliskan dalam konteks pertarungan zaman kuno pada waktu itu. Zaman kuno kalau waktu mereka berperang, mereka tidak pakai senjata M16 yang bisa nembak dari 1 kilometer. Tidak pakai bazooka, tidak pakai rudal, tidak pakai bom, tidak pakai granat. Mereka pakai perisai dan pakai pedang. Kalau mau lebih panjang dari pedang, pakai tombak. Itu pun perlu otot yang kuat untuk mengangkat tombaknya. Oke? Mereka fisik, perang secara fisik. Nah, ayat ini berkata bahwa kalau engkau sendirian, engkau gampang dikalahkan. Kenapa? Karena perisai cuma bisa ke depan dan pedang cuma bisa nyerang ke depan. Saudara gampang diserang, saudara gampang dikalahkan karena belakang saudara tidak terjaga. Kalau berdua, kamu lawan yang sana dulu, saya lawan sini. Berdua sudah lebih gampang bertahan. Because somebody is watching your back. Are you with me? Makanya terjemahan bahasa Inggris dikatakan watching somebody's back, bicara soal saudara berdua tidak gampang dikalahkan. So a true friend is someone who will protect your reputation, will fight for you. A real friend is someone who will fight to protect you and your reputation. Saudara, seorang sahabat yang sejati akan menolong saudara, akan bertarung bersama dengan saudara, melindungi saudara, dan melindungi reputasi saudara. Kalau dua orang saja sudah bisa bertahan, dikatakan ayat ini katakan, tali 3 lembar, sulit dipatahkan, sulit diputuskan. Kalau kita bertiga bertarung, kekuatannya berbeda dengan sendirian. Nah, saudara bisa lihat kelipat gandaan kekuatan pada saat sinergi terjadi. Makanya Amsal katakan, jangan bertarung sendirian. You need someone to watch your back. You need someone to watch your back. Saudara perlu seseorang yang ada menjaga dan siap bertarung bersama dengan saudara and watch your back. Nah, serangan yang datang dari depan gampang. Yang paling sulit adalah serangan yang datang dari belakang. Salah satu serangan yang datang dari belakang di zaman kita modern, bukan pedang, tapi perkataan. Perkataan yang disampaikan, diucapkan di belakang kita namanya gosip. Seorang teman yang sejati akan melindungi teman yang kita lindungi dari belakang. Tapi masalahnya adalah yang bisa punya kesempatan untuk nusuk kita dari belakang juga adalah orang yang paling dekat. Sering kali dalam kehidupan kita, saya kira saudara pasti punya pengalaman. Di mana saudara mengharapkan orang yang di belakang saudara membela saudara dari semua omongan yang jelek datang. Saudara mengharapkan dia melawan dan menghadapi dan protek saudara. Malah enggak, dia ngelak, nancep. Dan sudah nancep malah dia yang bantu nusukin lebih dalam. Saya tidak perlu minta saudara angkat tangan, saya yakin setiap kita pernah mengalaminya. Dari tatapan wajah saudara saya sudah bisa melihat tetesan-tetesan darah yang mengalir. Dari rasa sakit yang masih muncul ke permukaan. Saudara, dan ini konsekuensinya karena orang-orang yang paling dekat di sekitar kita lah yang seharusnya membela kita. Tapi risikonya mereka jugalah yang punya kedekatan bisa melukai kita. Sejauh ini saudara cukup jelas? Terima kasih dulu pada mereka berdua. Buka bersama saya sebentar Mazmur pasal ke-41. Mazmur pasal ke-41. Saya mulai mendekati apa yang saya ingin khotbahkan buat saudara. Dari tadi masih pemanasan, agak lama hari ini pemanasannya. Mazmur pasal ke-41, saya membacakan ayat ke-9 bagi saudara.
Bahkan sahabat karibku, kata Yesus, yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus sedang bercerita tentang orang yang mengkhianati dia. Dikatakan orang ini makannya, bahkan rotinya Yesus yang makan. Nah, kalau dia sampai bisa makan rotinya Yesus, saya berasumsi dia duduknya semeja dengan Yesus. Nah, kalau dia duduk semeja dengan Yesus, dia juga perlu lebih dekat daripada sekedar satu meja untuk bisa meraihkan tangannya ambil rotinya Yesus. Dia lebih dekat daripada sekedar satu meja sehingga dia bisa raihkan tangannya makan rotinya Yesus. Dan Yesus berkata, orang itu justru yang mengkhianati aku. Kalau Yesus ngalamin, guys, saudara akan ngalamin enggak? Berarti di dalam kehidupan kita, dalam proses saudara menentukan siapa teman, kata betrayal, kata pengkhianatan tidak bisa terelakkan. Rasa kecewa tidak bisa dielakkan. Halo? Nah, kalau gara-gara saudara pernah dikhianati, pernah dikecewakan, pernah ditusuk dari belakang, kemudian saudara berkata, oke, enough is enough, saya tidak akan lagi mau punya teman yang seperti itu, karena ternyata dia yang menusuk, mulai hari ini saya jaga jarak, saya mau bertarung sendirian. Saudara kembali kepada square one, karena saudara tidak bisa dapat upah dan returns yang lebih besar dalam kehidupan, tanpa orang-orang ada di sekitar saudara. Jadi pesan saya, yang Tuhan taruh di hati saya buat saudara pagi hari ini. Terlepas dari berapapun sulit menemukan, ada risiko saudara mengalami kesulitan, pengkhianatan, kekecewaan, tusukan dan lain sebagainya. Saudara tidak punya pilihan kecuali let go, shake it off, dan move on. Dan terus mencari siapa yang Tuhan taruh di sekitar saudara, yang saudara bisa andalkan, yang saudara sebut teman. Berarti saudara perlu tentukan, oh tadinya saya pikir dia di sini. Saudara ketusuk, oke, saudara pergi berobat sebentar, obatin kayak Rambo, obatin, ikat semua, saudara balik, saudara tentukan, oke, berarti dia tidak bisa, dia belum qualified untuk ada di situ. Dia belum bisa handle kedekatan yang ada dengan saudara. Dia belum bisa handle tekanan yang ada, bertarung bersama dengan saudara. It's okay, kamu sementara ini mundur dulu menjadi kenalan. Nah, nanti begitu saudara kamu siap suatu hari, mungkin dia akan masuk kembali ke sini. That's fine. Are you with me? Saudara perlu untuk move on karena saudara tidak bisa, karena kecewa. Kemudian saudara berpikir saya sendirian saja. Selama beberapa bulan ini, saudara didorong untuk terlibat di dalam date. Supaya saudara punya orang-orang yang watching your back for you. Semua yang pakai baju kuning hari ini terlibat dalam kampanye date. Seperti kuningnya saya hari ini. Ini kuningnya saya. Saya buka lemari kemarin malam gak ada baju kuning. Mau belanja gak keburu. Dan jadi saya pakai kaos kaki yang kuning saja. Jadi, saudara, kaos kaki saya kuning saudara. Sih, kaos kaki saya kuning. Jadi saya pakai kuning cuman di kaos kaki. Bajunya kuningnya saya seperti ini. Jadi saudara didorong untuk terlibat di dalam date. Karena you need someone. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, saudara akan mengalami kekecewaan. Saudara mengalami pengkhianatan. That's part of the process. Gereja tidak juga penuh dengan orang sempurna. Demikian juga kehidupan di sekitar saudara. Perusahaan saudara, teman main saudara, tidak ada satupun yang sudah sempurna. Tuhan akan pakai the good, the bad, and the ugly. Tuhan akan pakai semua untuk membentuk saudara. Cukup fair? Oke. Lanjut, 1 Samuel pasal ke-18, saya hampir selesai. 1 Samuel pasal ke-18, saya akan bacakan buat saudara. Satu bagian cerita yang sangat menarik di Alkitab. Ayat pertama, 1 Samuel 18, judulnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Sangat menarik sekali. Daud bicaranya sama Saul, tapi justru anaknya Saul yang jiwanya berpadu dengan Daud. Dan dikatakan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud,
karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dikatakan Yonatan mengikat perjanjian. Kata perjanjian di situ, bahasa Inggrisnya memakai kata covenant. Yonatan mengikat perjanjian, covenant, dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menangkalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Jubah itu simbol otoritas, saudara. Saudara ingat, Yonatan itu anak raja. Yang dia kasih itu adalah simbol sebagai putra mahkota raja. Dia kasih sama Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerinjing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi padaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul mulai gelisah. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dia mulai iri karena Daud Facebook friends-nya berlaksa-laksa di atas 10.000. Daud masih beberapa ribu saja. Twitter follower-nya dia puluhan ribu. Dan Saul masih beberapa ribu saja. Dia mulai cemburu dan dia mulai iri. Saya berhenti sampai di situ. Nah, saudara, kalau tadi saya bicara soal 3 poin tentang bagaimana saudara membawa kenalan menjadi seorang teman. Poin yang keempat yang saya ingin bicarakan kepada saudara adalah tentang a real friend atau a real friendship, persahabatan yang sejati, sifatnya covenantal. Covenantal sifatnya itu perjanjiannya itu covenant. Saya mau jelaskan kepada saudara. Covenant itu dalam bahasa Ibraninya memakai kata beret. Kata beret itu artinya adalah kalau 2 orang mau melakukan perjanjian, mereka pergi ke imam besar, imam agung, dan imam agung akan minta mereka bawa korban sembelihan. Biasanya mereka bawa korban, dan korban itu disembelih, dibelah 2, dan dikatakan 2 atau sembelihan itu dibelah dan kemudian akan dipisahkan, dan waktu kedua potongan itu dipisahkan akan membentuk jalur darahnya di tengah. Nah, jalur darah itulah tempat di mana perjanjian itu diikatkan. Jadi setelah ada korban, maka perjanjian itu bisa diikatkan, baru kemudian bangsa Israel merayakan covenant perjanjian tersebut. Jadi tidak mungkin ada covenant tanpa sacrifice. Ellen Mayer berkata bahwa pernikahan merupakan perjanjian covenant. Saudara, untuk saudara bahwa teman yang setia, teman yang sejati menjadi pasangan bisnis atau pasangan hidup. Saudara, untuk masuk di sini saudara perlu covenant. Tanpa covenant saudara tidak bisa ada di sini. Nah, covenant tidak bisa diikat tanpa pengorbanan. Jadi Ellen Mayer berkata pada waktu 2 orang mau menikah sebenarnya mereka berdua datang siap membawa pengorbanan. Siap untuk berkorban. Pengorbanan yang sejati adalah pada saat kita menyerahkan nyawanya. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal ke-15, ayat ke-13 dikatakan sahabat yang sejati adalah seseorang yang berani menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus sedang berkata bahwa unsur rahasia keberhasilan dalam suatu persahabatan adalah pengorbanan dan kasih. Saudara tidak bisa mengasihi tanpa berkorban, saudara tidak mungkin bisa berkorban tanpa kasih.
Dan saudara tidak bisa mengikatkan perjanjian, covenant, tanpa rela berkorban dan rela mengasihi tanpa syarat. Ada amin? Jadi pada saat dua orang mau menikah, bicara soal dua orang yang siap datang berkorban segala-galanya. Hari ini, di hadapan Tuhan, berjanji seumur hidup. Suatu hari, ukuranmu tetap langsing, maupun tidak lagi langsing. Ada rambut maupun tidak lagi ada rambutnya. I will still love you. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau demi yang lain. That's covenant. Banyak pernikahan dan partnership zaman sekarang dijalankan bukan dengan covenant, tapi dengan kontrak. Beda antara kontrak dengan covenant. Tahukah saudara bahwa covenant diikat oleh dua sahabat? Kalau kontrak antara dua musuh pun bisa. Israel dan Mesir punya ikatan kontrak, perdamaian. Selama kamu tidak begini, saya tidak begini. Kalau kamu tidak begini, saya tidak akan begini. Tapi kalau kamu begini, saya akan begini. Kalau kamu sudah begini, saya akan begini. Kalau kamu sudah tidak lagi bisa begini, maka saya akan begini. Itu kontrak, saudara. Kalau covenant, apapun yang terjadi, sampai titik darah yang penghabisan, saya tidak akan meninggalkan engkau. Beda, saudara. Pernikahan gagal karena dijalankan seperti kontrak. Persahabatan saja bukan kontrak, apalagi pernikahan. Nah, covenant, sacrifice maupun love, pengorbanan maupun kasih, merupakan unconditional decision. Kebaktian ketiga, jadi otak sudah rada sedikit. Unconditional decision. Keputusan tanpa syarat yang saudara buat untuk mencintai, untuk berkorban, dan untuk mempertahankan apa yang kau janjikan. Tiga-tiganya merupakan keputusan tanpa syarat yang harus saudara buat. Ada amin? Pada waktu saudara memutuskan untuk menjadi sahabat sejati seseorang, saudara berjanji pada orang tersebut untuk mempertahankan dan menjaga apa yang ada di belakangnya. To watch that person's back. Waktu saudara mengambil keputusan untuk bersahabat, saudara mengambil keputusan untuk mengasihi dan rela untuk berkorban tanpa syarat. Nah, di dalam persahabatan ada risiko keputusan saudara sepihak. Bisa ngerti? Dan kemudian saudara tetap ditusuk. Tapi saudara punya berita baik, saudara bisa ganti orang tersebut dengan orang lain. Di sini saudara bisa ganti. Nah, di sini tidak ada tukar tambahnya. Itu bedanya. Bisa nangkap? Di sini saudara bisa ganti orangnya. Di sini tidak bisa. Begitu saudara mengikatkan perjanjian ini berlaku seumur hidup saudara. In good or in worse. Baik maupun tidak baik. Langsing maupun buy one get one free. Saudara tetap di situ dan berjanji sampai maut yang memisahkan. Saya begitu bangga dan senang dengan apa yang Simon dan Novi saksikan. Tidak mudah saudara untuk bersaksi seperti itu. Perlu pengorbanan dan perlu kasih yang tidak berkesudahan dan tidak bersyarat. Jadi saudara yang masih single, sebelum saudara berjanji, pastikan orang yang saudara mau janjikan punya keputusan dan kematangan yang sama untuk berjanji pada saudara. Dalam mempersiapkan pasangan mau menikah, saya biasanya tidak tanya pesta di hotel bintang berapa. Gedungnya muat berapa. Bajunya yang desain siapa. Cincinnya berapa berat. Makannya berapa menu. Tamunya berapa besar. Saya tidak tanyakan itu. Yang mimpin pujian siapa. Saya tidak tanyakan itu, tapi saya tanya, apakah engkau siap
dengan tekad yang bulat, berjanji dan mempertahankan janji itu seumur hidupmu. Dan apakah engkau percaya waktu dia janji, engkau bisa percaya dengan segenap hati bahwa dia akan mempertahankan janji itu. Dan engkau juga bertekad yang sama. Itu persiapan yang saya lakukan bagi mereka. Jadi saudara, sebelum saudara bilang I do, pastikan orang itu punya nilai yang sama. Pastikan dia rela berkorban bagi saudara. Cinta tidak bisa dibuktikan tanpa pengorbanan. Maka saya katakan Yesus adalah orang yang paling romantis. Dia berkata, aku begitu mengasihimu, sampai aku rela mati buat engkau, dan dia buktikan dengan kematian. Jadi saudara mau tahu dia sayang sama saudara apa tidak, wanita? Suruh dia mati buat saudara. Bedanya Yesus bisa bangkit, dia kagak. Jadi sebelum dia mati, beberapa saat sebelum dia mati, tahan dia. Sebab kalau saudara tidak berhasil menahan dia, dia mati, terbukti dia mencintai saudara. Cuman dia pergi. Saudara harus mulai dari awal lagi, kenalan sama orang asing lagi, tukar BB pin lagi, dating lagi, ujian lagi, setengah mati kan? Jadi beberapa saat sebelum dia mati, stop dia. Akan celaka kalau saudara percaya dia mengasihi saudara dan pengorbanan dia hanya seharga bunga. Itu namanya gombal. Jadi jangan bodoh. Buktikan nilai kasih dan pengorbanan tersebut dengan keputusan yang dia buat. Apakah dia selalu ada waktu engkau mengalami kesulitan? Waktu tekanan itu datang, apakah dia secara mental masih tetap ada di situ? Atau dia mundur dan hilang? Waktu engkau jatuh, apakah dia ada di situ? Waktu engkau sedang diserang di belakang, apakah dia ada di situ membela bersama dengan saudara? Yonatan, saya minta teman-teman naik karena saya hampir selesai. Saya minta teman-teman naik. Yonatan adalah figur yang sangat menakjubkan buat saya. Mungkin tidak banyak orang memperhatikan apa yang dia lakukan. Dikatakan dia mengikatkan perjanjian. Dia punya ikatan perjanjian dengan Daud. Padahal saudara harus ingat, Saul benci sama Daud karena Saul takut tahtanya dicuri oleh Daud. Dan dia lemparkan tombak ke Daud. Tombak, bukan sumpit. Lagi makan, dia lemparkan tombak. Tombaknya atau Daud yang ngelak, nancep di kursi. Tombak. Yonatan karena mengikatkan janji sama Daud, Yonatan mempertahankan janji tersebut. Bahkan mengorbankan tahtanya karena Daud yang jadi raja, bukan dia. That's true friend. That's real and true friend. Saya nggak tahu saudara, tapi keputusan yang saya buat dalam kehidupan saya adalah I want to be a friend like that. Dan kasih kesempatan untuk diri saya untuk berani terluka. Are you with me? Karena pada waktu saudara mengambil keputusan bagi diri saudara, Tuhan yang akan membawakan orang untuk melindungi punggung saudara. Karena itu firman Tuhan. Tuhan berkata sendirian, keuntungannya kecil. Bersama-sama, keuntungannya lebih besar. Amin. Dalam pernikahan, dalam kehidupan, dalam persahabatan, di date saudara, di kehidupan saudara. Be that kind of person. Banyak orang sering tanya, kok bisa Jose Carol dan Jeffrey Rahmat yang begitu berbeda kepribadian, kebiasaannya bisa bekerja sama-sama? Karena covenant relationship. Covenant relationship is to watch each other's back, menerima apa adanya. Karena sedekat itulah yang seperti minggu lalu Pastor Jeffrey katakan, sedekat itulah saudara yang bisa mencium rasa baunya. Betul kan? Dan oleh sebab itu, it takes a covenant relationship untuk protect each other. Untuk bersama-sama saudara bisa jalan. You need that relationship, you need that in your marriage, di bisnis yang saudara jalankan, kehidupan yang saudara jalankan. Semoga Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Dan saya mau saudara ambil waktu untuk pasangan saudara sendiri. Kalau saudara yang masih single, saudara saat ini kesempatan sudah datangi Tuhan.
Kalau saudara pernah mengalami pengkhianatan, saudara pernah mengalami kekecewaan, bahkan Daud melakukan yang terbaik bagi Saul, disalah mengerti dan bahkan disakiti oleh Saul. Mungkin saudara pernah mengalami itu. You just have to let it go and move on. Supaya 2011 saudara punya kehidupan yang lebih maju. Saudara punya good returns dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saudara kalau tidak punya sahabat yang sejati seperti itu, saya mau beritahu, ada satu orang yang sudah terima saudara sejak kalau saudara masih asing, saudara masih badung, saudara masih tersesat. Dia sudah rela mengorbankan segala-galanya buat saudara. Namanya Yesus. Nah, kalau saudara tidak punya sahabat, hari ini dia ada di tempat ini. Saya bisa berkata, be my best friend. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah persahabatan dengan seorang sahabat yang sejati, yang mengorbankan segala-galanya buat engkau. Saya percaya waktu engkau berkenalan dengan dia, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada dosa yang terlalu berat, yang tidak bisa membebaskan atau tidak bisa dibebaskan dari kehidupanmu. Karena dia sahabat yang setia. Ada amin? Pada waktu teman-teman naikkan pujian ini, kalau saudara menikah, ambil kesempatan untuk renew your vow. Saudara sendirian, saudara serahkan diri saudara untuk Tuhan pulihkan saudara. Atau saudara perlu Yesus, saudara bisa undang dia datang dalam kehidupan saudara. Amin.